Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Definisi kondisi, kondisi adalah persyaratan atau keadaan. Kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu, baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Kondisi pasti atau certainly adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Manajer mengetahui dengan jelas alternatif yang tersedia serta kondisi dan konsekuensi dari tindakan pengambilan keputusan tersebut. Kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini relatif kecil. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Ada beberapa teknik penyelesaian pengambilan keputusan kondisi pasti, yaitu program linear, jaringan kerja, dan analisis antrean. Program linear, ada beberapa syarat teknik program linear yang harus dipenuhi. Satu, fungsi objektif atau tujuan, misalnya jumlah hasil penjualan, daya transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu yang terbaik. Yang ketiga, sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat ditambahkan. Yang keempat, adanya fungsi pembatas linear. Model program linear, maksimisasi. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Maksimumkan Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dan Cn Xn. Yang kedua, fungsi pembatas 2.1 titik A11 kali 1 ditambah A12 kali 2 ditambah titik-titik ditambah A1N kali N lebih kecil atau sama dengan B1. 2.2 titik A21 kali 1 ditambah A22 dikali 2 ditambah titik-titik ditambah A2N dikali N lebih kecil atau sama dengan B2. A titik N titik AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah titik-titik ditambah A2M XN lebih kecil atau sama dengan BM X1, X2, titik-titik XN lebih besar daripada atau sama dengan 0. Model program linear, metode penyelesaian program linear. 1, metode aljabar, 2, metode grafik, dan 3, metode simplex. Program linear, contoh, seorang produsen memiliki 2 macam bahan mentah, katakanlah 1 dan 2 yang masing-masing tersedia sebanyak 8 satuan dan 5 satuan. Dia bermaksud memproduksi 2 macam produk, katakan A dan B, berdasarkan data teknis, maka diketahui bahwa 1 unit produk A memerlukan 2 unit bahan mentah pertama dan 1 unit bahan mentah kedua. 1 unit produk B memerlukan 3 unit bahan mentah 1 dan 2 unit bahan mentah 2. Dia yakin benar berdasarkan data hasil riset pemasaran, 1 unit produk A laku 15.000 dan 1 unit produk B laku 10.000 kalau dijual di pasaran. Beberapa produksi barang A dan B agar jumlah hasil penjualan maksimum dengan memperhatikan pembatasan bahwa bahan mentah yang dipergunakan dalam proses produksi tidak boleh melebihi persediaan yang ada. Bahan mentah 1 tidak boleh lebih dari 8 unit dan bahan 2 tidak boleh dari 5 unit. Jawabannya misalkan X1 sama dengan banyaknya barang A dan satuan yang diproduksi. X2 sama dengan banyaknya barang B dalam satuan yang diproduksi. Kalau semua barang laku terjual, maka hasil penjualan Z sama dengan 15 kali 1 ditambah 10 kali 2. Ini disebut fungsi objektif atau tujuan. Persoalan LP menjadi cara nilai variabel X1 dan X2. SRS Z sama dengan 15 dikali 1 ditambah 10 dikali 2 maksimum. BP 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 lebih kecil atau sama dengan 8. X1 ditambah 2 dikali 2 lebih kecil atau sama dengan 5. X1 lebih besar atau sama dengan 0, X2 lebih besar atau sama dengan 0. SRS sedemikian rupa sehingga DP dengan pembatasan. Tujuan yang akan dicapai fungsi objektif Z harus maksimum dengan pembatasan bahwa bahan mentah 1 dan 2 masing-masing tidak boleh melebihi 8 unit dan 5 unit. Di samping itu, nilai variabel X1 dan X2 harus positif, tidak boleh negatif. Pemecahan akan dilakukan dengan menggunakan metode substitusi atau cara aljabar.
kita harus mencari nilai X1 dan X2 dari dua ketidaksamaan di atas, kemudian memasukkan nilai X1 dan X2 ke dalam fungsi objektif Z, dan kita pilih nilai Z yang terbesar yang memberi pemecahan optimal. Untuk mencari nilai X1 dan X2, kita harus mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan dengan jalan memasukkan nilai variabel select, yaitu nilai variabel yang ditambah agar ketidaksamaan berubah. Persamaan yaitu variabel X3 lebih besar atau sama dengan 0 dan X4 lebih besar atau sama dengan 0. Sebagai berikut, 2 dikali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah X3 sama dengan 8. X1 ditambah 2 dikali 2 ditambah X4 sama dengan 5. Ternyata ada 4 variabel yang akan dicari, nilainya akan tetap hanya tersedia 2 persamaan. 2 persamaan hanya dapat dipergunakan untuk memecahkan atau mencari nilai dari 2 variabel saja. Jadi 2 variabel lainnya dalam setiap pemecahan nilainya harus 0. Variabel select dapat diartikan sisa bahan mentah. Oleh karena bahan mentah tidak dijual, maka kita anggap harga jualnya 0. Dengan demikian kita harus merumuskan LP yang standar atau ketidaksamaan sudah diubah menjadi persamaan sebagai berikut. Cari X1, X2, X3, dan X4. SRS Z sama dengan 15 kali 1 ditambah 10 kali 2 dan O dikali 3 ditambah 0 dikali 4 max. DP 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah X3 sama dengan 8. X1 ditambah 2. X2 dikali 2 dan X4 sama dengan 5. XJ lebih besar atau sama dengan 0. J sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Jaringan kerja atau network. Pengertian jaringan kerja adalah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan atau activity. Selanjutnya, kegiatan ini disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan proyek dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan ekonomis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan jumlah tenaga kerja yang minimum. Tujuan jaringan untuk mengkoordinir semua unsur atau elemen proyek dalam suatu rencana utama master plan dengan menciptakan suatu model kerja untuk melengkapi proyek sehingga diperoleh data. Mempelajari alternatif-alternatif yang terdapat di dalam dan di luar proyek untuk mendapatkan atau mengembangkan schedule yang optimum. Penggunaan sumber-sumber secara efektif dan efisien, alat komunikasi antar pimpinan, pengawasan pembangunan proyek, serta memudahkan revisi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Manfaat jaringan kerja yang pertama adalah untuk melengkapi rancangan, untuk memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan, memperbaiki komunikasi dan pengambilan keputusan, dan secara umum untuk mempertinggi efektivitas manajemen dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, untuk penghematan biaya, waktu, dan mempertinggi daya guna atau efisiensi kerja, baik manusia maupun peralatan, serta menjamin ketepatan selesainya suatu proyek. Teori antrean, pelanggan menunggu pelayan di kasir, mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing, mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP, penumpang kereta api menunggu pelayanan loket, penjualan karcis, pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar, beberapa produk atau komponen menunggu diselesaikan. Ini adalah salah satu contoh sistem antrean. Komponen sistem antrean yaitu yang pertama populasi masukan, yang kedua distribusi kedatangan, tiga disiplin pelayanan, empat fasilitas pelayanan, yang kelima distribusi pelayanan, yang keenam kapasitas sistem pelayanan, dan yang ketujuh karakteristik sistem lainnya. Model yang paling sederhana yaitu model saluran tunggal atau sistem MM1. Populasi input tidak terbatas, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson, disiplin pelayanan mengikuti FCFS. Fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal, distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas, serta tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul. Kemudian, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan.
Yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap. Yang kelima adalah hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Syarat kondisi tidak pasti, yang pertama adalah beberapa alternatif tindakan yang visible. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Dan yang ketiga, memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Teknik penyelesaian yaitu ada kriteria maksimax. Yang kedua adalah kriteria maksimin. Kemudian ada lagi kriteria Laplace atau kriteria equal likelihood. Kemudian kriteria yang keempat adalah kriteria realisme atau kriteria Hurwitz. Merupakan kriteria antara maksimax dan maksimin. Kemudian kriteria-kriteria yang lain adalah kriteria regret dan kriteria pohon keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya ucapkan terima kasih.